Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, perkenalkan nama saya Widar Santo dari SMA Negeri 1 Bergas, calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Izinkan kami menyampaikan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Siap nggih? Ya. Oke. Langsung saja, pengertian budaya positif yaitu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi artinya kita nanti akan menerapkan nilai-nilai yang baik, misalkan nilai disiplin, mandiri, sehingga nanti akan jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan nanti akan membudaya ya. Mudah-mudahan bisa tumbuh membudaya di lingkungan sekolah kita ya. Membudaya di yang berpihak pada murid. Nanti akan kita terapkan pada murid. Pada hari ini akan kita pelajari untuk mengimplementasikan budaya positif, yaitu nanti kita akan mempelajari apa itu disiplin positif, keyakinan kelas itu apa, 5 posisi kontrol seorang guru, motivasi, hukuman, dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Sudah siap atau masih mengantuk? Ya, oke. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi nanti kita akan mencoba mendisiplinkan anak tanpa ada hukuman dan hadiah. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Ya. Oke. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tapi semua memiliki tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Coba Bapak Ibu, apakah sudah mengerti nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita mengerti? Siapa yang mau memberi tanggapan? Tunjuk jari. Contoh nilai-nilai kebajikan. Ya, silakan Pak Risang. Apa Pak Risang? Contohnya apa Pak Risang? Oh, ya oke. Ya, oke, terima kasih Pak Risang. Jadi nilai-nilai kebajikan tadi adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh institusi ya. Kita berada di kurikulum Merdeka, maka nanti nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ada 6 atau berapa yang kita pelajari, tapi nanti kita sepakati bahwa nilai-nilai kebajikan yang kita tuju adalah profil pelajar Pancasila. Sudah hafal Bapak Ibu? Oke. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ya. Nanti kita akan menuju nilai-nilai ini untuk pembiasaan kita kepada murid. Ya, misalkan sholat luhur berjamaah, ya, sholat duha atau sholat Jumat bersama-sama di sekolah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kebhinnekaan global. Ya, jadi ini nilai yang kita tanam pada murid agar kita saling menghargai antara
teman yang berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama dan lain sebagainya. Nanti kita akan membentuk karakter murid seperti itu. Yang kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Bagaimana kita belajar, bagaimana saling membantu sesama murid pada saat murid itu mengalami kesusahan atau bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, ya, adalah kerjasama untuk memiliki satu tujuan. Kemudian nilai-nilai yang keempat adalah kreatif, ya, yang nanti yang kita tuju. Kemudian bernalar kritis, ya, ini seperti di pelajaran matematika itu ada soal-soal yang memang ada soal-soal penalaran, ya, seperti soalnya Pak Bambang juga mungkin TIK ada juga penalarannya, ya. Kemudian mandiri, ya, mandiri artinya setiap pekerjaan harus dilakukan secara mandiri, tidak nyontoh temannya, tidak nyontek ataupun copy paste pekerjaan temannya. Jadi nanti ini adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, ada 6, ya. Sudah hafal? Ya. Biasanya seorang guru sosial IPS itu langsung hafal, ya, karena pintar menghafal. Ya, seperti Bu Alvin mungkin langsung hafal, ya. Ya, karena guru sosial Pak Lili itu mungkin langsung hafal, ya. Beda dengan saya, ini guru matematika itu ya cepat lupa, ya. Cepat hafal, cepat lupa, ya. Oke, sudah paham, ya? Ini adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang nanti akan kita coba terapkan di SMA Negeri 1 Berkas. Oke. Kemudian materi selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Jadi ini pertama ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Jadi seorang siswa melakukan suatu pekerjaan ataupun suatu tindakan itu ada apa namanya? Ada 3 motivasi yang perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi siswa melakukan sesuatu yaitu yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Misalkan tadi apa? Jika bisa maju ke depan, nanti biasanya dulu saya ngasih uang 10.000 pada murid, ya. Dia motivasinya maju ke depan tuh ingin dapat uang 10.000 dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Coba kita ulas 3 motivasi perilaku manusia. Ketiga-tiganya akan kita ulas mana yang terbaik, ya, mana yang terbaik. Nah, nanti akan kita terapkan pada murid-murid kita. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah, ya, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, ya, akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya? Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan, apa yang terjadi jika murid terlambat, ya? Dia mungkin bertanya itu. Kan ada hukuman-hukuman yang diterapkan di SMA kita, misalkan yang terlambat itu seringnya dapat hukuman membersihkan ruang-ruangan yang masih kotor, ya, membersihkan halaman sekolah, membersihkan ruang guru, membersihkan WC dan lain sebagainya, ya. Oke, itu adalah contoh motivasi adanya hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat internal. Jadi motivasi hukuman itu adalah intinya apa? Bersifat eksternal, itu karena ada dorongan dari luar, ya, bukan dari dalam diri, ya. Dia melakukan itu karena takut. Tadi ada hukuman apa? Hukuman membersihkan WC, hukuman membersihkan halaman sekolah, membersihkan ruang-ruang yang masih kotor, ya. Mungkin dia menghindari itu karena psikologisnya dia juga nanti malu kalau ketahuan temannya, ya. Oke.
Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama aja. Jadi motivasi yang kedua ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama, ya. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Penghargaan itu bisa bentuknya uang, bisa bentuknya pujian, ya. Mungkin kamu memuji muridnya yang mendapatkan 100, dipuji hebat kamu, pasti kamu besok akan sukses misalkan. Ya, ternyata motivasi itu bersifat eksternal, ya, bersifat eksternal. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, ya, akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Masih tetap sama seperti tadi, ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat masih eksternal. Ya, mungkin Pak Topik pernah memberikan motivasi muridnya memberikan apa? Hukuman apa hadiah? Saya kalau memotivasi anak-anak biasanya melalui nasihat. Nah, kira-kira saya pertama kali umpama anak tidak berangkat selama 2 minggu, kemudian terus alasannya saya cari, saya cuma memberikan nasihat, kalau kamu tidak berangkat otomatis kebiasaan malas akan melekat pada dirimu. Saya janji kemudian, apakah kamu mengulangi tidak? Kalau mengulangi kemudian sanksinya seperti ini, biasanya sanksi ya. Kalau hukuman saya berpikir karena memang saat ini hukuman itu agak dilarang. Jadi karena berhubungan dengan fisik biasanya. Gitu aja. Ya, terima kasih Pak Topik, luar biasa sekali, ya. Ini contoh penerapan, ya, motivasi pada pendidikan agama, ya Pak Topik, ya. Oke. Kita lanjut ke motivasi yang ketiga. Ya, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya, ya. Jadi dia punya motivasi di dalam diri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, ya, dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal, ya. Jadi dia ingin termotivasi, ingin menjadi orang seperti apa, ya. Misalkan dia ingin menjadi mandiri, ingin menjadi orang yang disiplin, ya, dia motivasinya apa? Karena di dalam dirinya sendiri, bukan karena tadi, ya, paksaan orang lain, bukan karena ingin dipuji, ya. Oke. Mungkin Pak Bambang pernah memberi contoh, memberi motivasi apa pada muridnya? Bisa, Pak Bambang? Memberikan contoh kayak orang gitu, maksudnya kayak contoh yang lain itu ditonton yang lebih baik, maksudnya memberikan contoh orang lain tapi untuk motivasi pada dirinya yang. Terima kasih Pak Bambang. Jadi Pak Bambang tadi menceritakan kesusahan orang lain agar sifat atau budaya dari orang lain itu bisa memotivasi murid tadi, ya, sehingga muncul keinginan berubah dari dalam diri, ya, bukan karena tadi paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena ingin dapat hadiah dan lain sebagainya, ya. Jadi nanti kita akan mengaplikasikan ini pada murid-murid kita agar murid-murid kita memiliki motivasi internal dalam dirinya sendiri. Ya, dia ingin menjadi orang seperti apa? Ya, mungkin dia punya cita-cita ingin menjadi seorang insinyur, ingin menjadi seorang dokter. Jadi dia melakukan perubahan-perubahan, rajin belajar, berangkat pagi itu karena dari dalam dirinya sendiri, ya, bukan karena orang lain. Ya. Oke.
Selanjutnya kita akan membahas tentang ini, tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Eh, Apa bedanya nanti ya? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan paham setelah penyebaran pemahaman ini ya. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas ya, atau sekolah ya. Kalau wali kelas nanti mengarahnya nanti ke keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Kalau kepala sekolah nanti berarti keyakinan sekolah ya. Bila mana ada suatu pelanggaran ya, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas ya, atau keyakinan sekolah kita selama ini ya. Maka tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi ya. Hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah ya. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata ya. Jadi contoh dari hukuman itu, misalkan ada murid terlambat langsung dibentak. Oh kamu ya, kamu memang ahli terlambat ya, kamu memang hobinya terlambat ya, dibentak gitu ya. Langsung bisa juga contohnya, wah kamu terlambat push up 10 kali, itu contoh hukuman ya. Contohnya misalkan kamu lari keliling lapangan ya. Kalau waktu SD saya dulu kalau terlambat suruh berdiri di depan kelas ya, mengangkat satu kaki, itu kan, itu zaman dulu ya, itu semuanya berubah hukuman ya. Mungkin Bu Alfi bisa memberi contoh hukuman yang pernah diberikan muridnya. Hukuman apa? Kalau saya dulu pada waktu sekolah, saya pernah pada hari Rabu itu saya memakai kerudung OSIS. Terus saya disuruh oleh guru BK oleh guru pengampu di kelas untuk menemui guru BK, terus dikasih pengarahan agar besok pada hari berikutnya mengganti kerudung sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Itu hukuman yang pernah saya terima sih, seperti itu. Ada pengarahan dari guru kelas dan guru BK gitu. Terima kasih Bu Alfi. Jadi hukumannya dapat pengarahan dari guru BK ya. Oke. Mungkin saya yakin Bapak Ibu semua pernah menghukum murid-muridnya ya. Misalkan nggak mengerjakan PR, dihukum mengerjakan di depan pintu atau di luar, itu kan namanya hukuman ya. Oke. Misalkan yang nilainya jelek dihukum remedi 5 kali atau apa ya. Misalkan itu ya. Oke. Sekarang konsekuensi ya. Kalau hukuman tadi bersifat hanya berpihak dari guru saja ya, langsung hukuman itu secara tiba-tiba. Kalau pas tanggal tua mungkin pas marah-marah ya, gampang marah sehingga hukumannya berat. Tapi kalau pas tanggal muda, uangnya banyak, mungkin hukumannya ringan ya. Ya, jadi tergantung. Oke. Sekarang konsekuensi ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana ya. Hukuman dalam konsekuensi itu sudah terencana ya. Sudah terencana atau sudah disepakati ya. Sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi saya ulangi, konsekuensi adalah sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah ya. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Biasanya ditulis dalam bentuk tata tertib sekolah ya. Di tata tertib sekolah itu ada sudah ditulis konsekuensi apa ya, jika melanggar tata tertib ya. Ya.
Seperti kemarin, barang siapa yang tes tidak mengenakan seragam lengkap, maka dia harus mendapat izin dari pihak panitia. Itu sudah ada peraturan konsekuensi. Ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur ya. Jadi tetap saja antara hukuman dan konsekuensi itu tetap saja membuat murid tidak nyaman. Bisa juga menimbulkan rasa dendam nantinya ya. Oke, jadi ini harus kita hindari ada hukuman dan konsekuensi. Mari kita coba Bapak Ibu, siapa yang bisa ini agar pemahaman kita lebih meningkat. Coba saya tanya, nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi ya, tunjuk jari. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya akan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ya. Ini termasuk konsekuensi apa hukuman? Siapa yang tunjuk jari ya? Di mana tadi? Gimana Pak Andi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu tidak sesuai dengan konteksnya. Ya kan? Misalkan dia terlambat pada jam fisika. Nah, dia disuruh saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Kan nggak ada hubungannya dengan fisika, Pak. Jadi kayak itu hukuman. Kalau konsekuensi kan ada perbuatan, itu pasti ada sebab akibatnya. Terima kasih Pak Andi, luar biasa. Ini bersifat hukuman ya, karena bentuknya tiba-tiba. Tapi jika peraturan yang sudah ditulis nanti bisa juga bersifat konsekuensi ya. Kalau sudah ada peraturan keyakinan kelas, misalkan terlambat harus mencatat ini sudah berupa peraturan, maka nanti tindakan itu nanti bisa berubah menjadi konsekuensi ya. Oke, yang kedua, lari mengi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Nah, gimana? Apa ini Pak Galih? Hukuman apa konsekuensi? Kebetulan saya mengajar olahraga, Pak. Jadi memang kalau pelajaran olahraga itu ada lari keliling lapangan, itu wajib, Pak. Biasanya memang kalau saya memberikan hadiah kepada anak yang terlambat itu dengan pemanasan lebih dari yang lain. Jadi ini saya rasa sebuah konsekuensi. Terima kasih Pak Galih. Mungkin kalau pelajaran olahraga sudah ada peraturan ya. Kalau yang terlambat itu mengingi lapangan basket atau penambahan pemanasan. Itu kalau guru olahraga cocok berupa konsekuensi ya. Tapi seperti saya guru matematika ini mungkin hukuman karena tidak ada pernah ditulis kalau terlambat harus lari ya. Jadi paham nggih beda antara konsekuensi dan hukuman. Ini yang terakhir. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya. Ini kira-kira hukuman apa konsekuensi? Ya. Gimana? Menurut saya itu konsekuensi, Pak. Karena yang diperbuat itu kan buruk, membersihkan nyoret-nyoret meja. Jadi mungkin sudah ada peraturan sebelumnya. Jadi konsekuensinya juga harus membersihkan meja yang sudah dicoret. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari Bu siapa? Bu Melani ya, maaf Bu Melani. Karena saya sudah tua nih ya. Gak lupa nih. Bu Melani, luar biasa sekali. Betul, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis adalah sebuah konsekuensi. Karena hal yang buruk diganti dengan suatu peraturan yang baik, yaitu membersihkan coretan-coretan tadi ya. Jadi ini adalah bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Tapi semuanya ini menurut Surah Hali itu semuanya buruk karena akan menimbulkan ketidaknyamanan, kadang bisa menimbulkan rasa dendam ya, karena murid merasa tersakiti ya. Kemudian yang ketiga, ini yang terbaik adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004 ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini kasan ya. Jadi restitusi itu intinya kita berdialog pada murid. Jika murid melakukan kesalahan, nanti kita ajak dialog, ya. Kalau kesalahan itu baik apa tidak ditanya seperti itu ya. Nanti kamu harusnya berbuat apa setelah ini ya. Jadi ada timbal balik kesepakatan ya. Nilai-nilai apa yang harus kita yakini yang kita terapkan nantinya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi intinya restitusi itu ya. Oke. Yang ketiga kita akan membahas tentang ini keyakinan kelas ya. Karena saya rasa ini cocok untuk Bapak Ibu wali kelas semua ya, tentang keyakinan kelas. Siapa Bapak Ibu wali kelas yang sudah membuat peraturan keyakinan kelas? Siapa? Bisa tunjuk jari, ada yang sudah membuat keyakinan kelas ditempel di kelasnya? Belum? Oke, kalau belum ada, mungkin setelah ini nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing di tahun ajaran ke depan ya. Harus ada keyakinan kelas. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja ya? Yang sering kita lakukan adalah peraturan kelas ya. Maka nanti kalau udah memahami budaya positif tentang keyakinan kelas, maka nanti kita akan praktekkan di kelas kita nantinya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam, seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna ya. Oke. Pembentukan keyakinan kelas. Oke. Ini ada langkah-langkah dalam membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, dalam bentuk positif. Jadi bentuk kalimat-kalimat positif. Misalkan yang negatif itu ini, tidak boleh tidur di kelas ya. Dirubah menjadi harus memperhatikan ketika pelajaran di kelas ya. Jadi kata tidak itu harus dihilangi ya, karena tidak itu bersifat negatif. Jadi nanti kata-kata keyakinan kelasnya dirubah jadi bentuk yang positif ya. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Jadi keyakinan itu senantiasa harusnya sedikit saja, misalkan 5 keyakinan, 6 keyakinan atau 7 ya, maksimal mungkin 7. Sehingga mudah mudah dihafalkan, dipahami oleh murid. Kalau banyak nanti malah tidak bisa dipahami. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Jadi keyakinan kelas itu senantiasa yang bisa diterapkan ya. Antara siswa SD, SMP, SMA tentu berbeda ya. Keyakinan kelasnya tentu berbeda. Jadi disesuaikan ya. Budaya-budaya apa yang terbiasa di kelas itu nanti kita terapkan di dalam keyakinan kelas. Oke, yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Jadi dalam bentuk keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nanti murid diberi 1 lembar kertas ya. Suruh mencatat peraturan-peraturan apa, keyakinan apa yang akan kita terapkan di kelas. Setelah itu nanti ya, kalau tulisan-tulisan kertas tadi dikumpulkan dan kita rangkum ya, yang terbanyak apa, nanti kita ambil 5 peraturan kelas yang cocok diterapkan. Ini contoh keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas contohnya ya. Yang pertama, datang ke kelas tepat waktu. Ya, ini cocok ya. Yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara ya. Ya, angkat tangan sebelum berbicara. Jadi kalau guru menjelaskan kemudian murid yang nggak paham, sebelum bertanya harus mengangkat tangan dulu. Itu contoh keyakinan kelas. Ada lagi menjaga kebersihan lingkungan ya, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, saling menghargai. Yang kelima, budaya 5S, senyum, sapa, salam, dan santun ya. Ini contoh keyakinan kelas di sebuah kelas 8A ya. Ini ada juga contoh kesepakatan kelas di kelas 9 ya. Ini contoh di SMP ya, contoh di SMP.
nanti ya. Contohnya apa? Yang pertama, mematuhi protokol kesehatan. Ini mungkin cocok pada waktu saat pandemi ya. Mudah-mudahan kita tidak mengalami pandemi lagi ya, karena memang sangat luar biasa susahnya. Budaya 5S Maisa Pak ya. Senyum, sapa, salam. Ini suatu keyakinan yang baik apa buruk? Ya, asal tidak senyum-senyum sendiri ya. Yang kemudian budaya 5R sama. 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, rapi ya. Jadi di meja itu harus rapi ya. Tidak boleh berantakan ya. Tanaman-tanaman di depan harus dirawat, jangan dirusak, yaitu contoh budaya-budaya 5R. Kemudian tempat waktu mengumpulkan tugas ya. Itu adalah keyakinan kelas ya. Kemudian jaga iman dan imun agar aman ya. Bertakwa, berolahraga dan hindari kerumunan. Oh, ini mungkin contoh keyakinan kelas waktu pandemi ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Bisa beri contoh satu keyakinan apa yang mungkin besok akan diterapkan di kelasnya? Kira-kira Pak Giri sebagai wali kelas besoknya mungkin mau menerapkan keyakinan kelas apa? Apa ya? Mungkin saling menghargai satu sama lain gitu aja. Bagus sekali ya Pak Giri ya. Saling menghargai satu sama lain ya. Oke. Kira-kira siap nggak ini besok kita terapkan di tahun pelajaran depan? Kita akan membuat suatu keyakinan kelas ya. Setelah terbentuk nanti dibuat poster, ditempel di kelas ya, sehingga mudah dibaca, mudah dihafalkan muridnya. Jadi nanti yang melanggar tentu akan mendapatkan konsekuensi sendiri dari peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan kelas ini. Ya. Oke. Setelah kita belajar keyakinan kelas, pemahaman yang lain yang keempat adalah yaitu kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, 4 kesenangan dan penguasaan. Apakah Bapak Ibu sudah terpenuhi 5 kebutuhan ini semuanya? Bertahan hidup, sandang makan, sudah ya. Sudah dapat gaji kan, sudah bisa bertahan hidup ya. Kasih sayang, sudah dapat kasih sayang dari pasangannya. Ya, ini tinggal Bu Alfi nanti kita doakan biar bisa mendapatkan kebutuhan kasih sayang ya. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya. Amin. Kalau Pak Andi jangan nambah ya Pak Andi ya. Kemudian kebebasan. Oh ya betul. Ya, tentang kebebasan ya. Oke. Apa merasa bebas kita di hidup di Indonesia ini? Tidak ada penjajahan, jadi kita bebas ya. Kesenangan ya. Sudah senang? Merasa bahagia? Bahagia ya. Dan penguasaan ya. Oke. Coba kita ulas satu persatu 5 kebutuhan dasar ya. Yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival adalah apa ini? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah dan makanan ya. Sandang, pangan dan lain sebagainya ya. Kesehatan kalian udah sehat semua ya. Rumah insya Allah nanti pasti punya rumah semua ya. Kalau makan setiap hari sudah makan ya. Apalagi di depan Bapak Ibu sudah ada makanan ya. Alhamdulillah. Yang kedua kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya, hubungan koneksi dengan teman ya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi merasa bagian dari suatu kelompok ya. Ada komunitas-komunitas ya. Di SMA Beras itu banyak sekali komunitas ya, ada komunitas bebareng, ada komunitas matematika dan sains ya. Ya, mungkin ada komunitas futsal ya, ada komunitas apa lagi ya. Ya. Untuk Bapak Ibu punya kelompok-kelompok sendiri ya. Yang ketiga, kebutuhan untuk bebas. Itu maksudnya adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi,
memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, ini kebebasan. Jadi bebas dia menentukan arah, ingin menjadi apa. Ya, nanti sore mau apa, dia bebas. Ya, ingin menjadi apa, menjadi pilot, menjadi dokter, itu adalah kebebasan dari muridnya. Ya. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya. Kesenangan, bermain misalkan. Seorang murid ingin bermain apa saja, bisa bermain olahraga, bisa bermain permainan-permainan dakon itu waktu di SD ya, lompat tali ya, ataupun apa itu waktu dulu. Kalau sekarang tuh kesenangan bermainnya itu main game ya, main game di HP ya. Beda ya antara kebudayaan dulu dan sekarang. Yang terakhir, kebutuhan penguasaan meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh ya. Ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka nanti biasanya membuat pelanggaran. Contoh Bapak Ibu guru yang kasih sayangnya tidak terpenuhi, ya bisa saja dengan murid dia akan galak ya dan semena-mena ya. Oke. Mungkin kebutuhan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, murid mungkin waktu berangkat ke sekolah dia tidak mendapat sarapan, maka nanti di sekolah dia juga akan membuat onar. Bisa aja ngerebut makanan temannya ya, karena dia lapar ya, sering merebut makanan orang temannya. Jadi sebagai seorang guru kita harus sadar, harus paham, murid melakukan itu pada dasarnya dia mengalami salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya, sehingga nanti solusinya bisa kita cari atau selesaikan. Mengapa kebutuhan dasar harus terpenuhi ya? Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya. Jika penguasaannya dia tidak terpenuhi, kadang dia mengajak temannya berkelahi karena dia ingin menunjukkan bahwa dia yang terkuat di kelas itu ya. Karena dia ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Ya, seperti itu ya. Contoh kebutuhan penguasaan tidak terpenuhi. Ini salah satu contoh. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Orang itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain. Mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti ya. Jadi nanti guru bisa mengatasi ini, bagaimana jika murid tadi belum terpenuhi kebutuhan penguasaan ya. Maka kita harus mencari solusinya. Kemudian contoh kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Contoh kebutuhan kasih sayang tidak terpenuhi. Seorang murid yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari orang lain ya. Jadi biasanya kalau orang belum terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya, murid itu akan hanya punya satu teman dan juga dia akan menyendiri, misalkan memisahkan diri. Sebagai guru ya, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah memahami 5 kebutuhan dasar. Jadi nanti akan lebih memahami, oh murid ini melakukan pelanggaran itu mungkin mengalami tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar tadi. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Mungkin ice breaking dulu ya. Kita berdiri dulu. Ice breaking biar nggak ngantuk ya. Ice breakingnya seperti Pak Andi. Kalau saya bilang ini berarti apa? Besar.
Ini bilang besar ya. Kecil itu ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu guru ya. Oke, yang penting biar nggak ngantuk saja ya. Biar nggak ngantuk saja. Karena ini materi budaya positif ini sangat banyak sekali ya. Ya. Oke. Oke, yang kelima ya. Ini kelima, nanti ada yang keenam ya. Masih siap ya Bapak Ibu ya. Oke, 5 posisi kontrol guru ya. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Nanti yang cocok itu yang mana itu tergantung situasi dan kondisi ya. Ya, kondisi. 5 posisi kontrol 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru itu ada 5. Yang pertama menghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Nanti kita akan ulas mana yang terbaik dan mana yang cocok. Ya, oke. Jadi tidak semua murid cocok di manajer, tidak semua murid cocok di hukum, tidak semua murid cocok dengan pembuat merasa bersalah. Jadi nanti kita terapkan yang mana ya. Oke. Yang pertama, posisi kontrol menghukum. Penjelasannya ya. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Ya, jadi guru merasa cara itu yang terbaik karena menghukum tadi ya. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Menggunakan hukuman fisik, ya, misalkan push up, misalkan lari lapangan ataupun verbal kata-kata ya. Menjelek-jelekan muridnya, ya. Contohnya ini, kamu salah terus. Ya, kalau murid datang, kamu salah terus. Ya, itu contoh ya. Contoh apa? Posisi kontrol menghukum. Yang kemudian selalu pasti kamu yang terakhir ya. Selalu kamu yang terakhir ya. Ini menghukum. Patuhi aturannya ya, awas kalau salah ya. Patuhi aturannya, awas kalau salah. Ini kata-kata yang selalu kita ucapkan jika kita posisi kontrol menghukum. Sering melakukan ini ya. Kamu ini terlambat terus nih. Kamu tidur terus nih kan. Kan selama ini ya banyak murid kita yang tidur ya. Kalau zaman dulu jarang murid tidur. Ya mungkin karena capek main HP sehingga akhir-akhir ini banyak murid yang tidur. Kalau kamu terus tidur ya itu contoh kata-kata posisi kontrol guru dan posisi apa tadi? Menghukum ya. Menghukum. Ibu Alfi sering melakukan ini ya. Menghukum muridnya. Yang tidur terus dikatakan apa? Kalau saya kan mata pelajaran geografi nggih. Lah kalau ada murid saya yang tidur, yang pertama saya bangunkan terlebih dahulu, terus disuruh untuk cuci muka. Selain itu juga untuk maju menjelaskan agar ketika pelajaran geografi lagi besok tidak ngantuk lagi kayak gitu. Ngoten Pak. Terima kasih. Makasih Bu Alfi, mungkin bisa nanti kita terapkan ya. Dibangunkan, tidak langsung di justice. Kamu tidur terus gitu kan gitu ya, dibangunkan dengan lembut ya. Oke. Kemudian disuruh cuci muka, habis itu suruh maju menjelaskan materi tadi. Wah, luar biasa ya. Padahal tidur tapi kok bisa menjelaskan ya. Oh, biar dia belajar. Wah, gitu. Kalau Pak Risa kan suruh lari tadi ya, suruh push up-nya ya. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan buat Bu Alfi. Ya. Oke, yang kedua posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah lembut atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Oke, guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru ya, seperti ini contohnya gini, kalau ketemu murid yang salah, contoh kontrol guru merasa bersalah itu ini, ibu sangat kecewa kepada kamu ya, ibu sangat kecewa kepada kamu, itu berarti membuat murid tadi merasa bersalah ya. Yang kemudian berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu, berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu, itu contoh kalimat posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu atas kesalahanmu ya? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu ya? Bisa juga tolong kasihani Bapak ya. Kalau kepala sekolah tahu maka Bapak akan dimarahi ya, bisa itu. Itu contoh membuat bahwa murid itu merasa bersalah ya. Oke. Nanti bisa kita terapkan pada
murid kita atau anak kita di rumah cocok apa enggak ini ya, yang hukuman dan rasa bersalah ya. Ini cocok apa enggak, nanti lihat situasi dan kondisi. Nanti dipraktekkan anak kita cocoknya dengan hukuman atau merasa bersalah ya, atau nanti yang kelima yang terbaik itu manajer ya. Oke, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman ya. Posisi kontrol bahwa memosisikan guru itu sebagai teman ya. Misalkan ini penjelasannya ya. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid ya. Guru menggunakan kalimat humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid ya, karena merasa kontrol guru sebagai teman ya. Biasanya humor ya, duduk bareng. Ini seperti Pak Andi ini seringnya posisi teman ya, karena sebagai seorang penegak kedisiplinan dia memang sangat cocok menerapkan posisi kontrol sebagai teman ya. Kadang diajak makan di kafe ya, sama muridnya ya. Ya. Menggunakan kalimat-kalimat positif dan jenaka ya, Biasanya kalau posisi teman kan suka guyon ya. Contohnya gini. Ayo belajarlah demi Bapak, ayo belajar demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Wah, ini Bapak Ibu gurunya bagus sekali ya, baik sekali ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Pak, saya nggak mengerjakan PR ya, nggak apa-apa, kali ini nggak apa-apa ya. Nanti saya bantu mengerjakan. Ini posisi sebagai teman ya. Pernah menerapkan ini pada muridnya ya. Nah, Pak Andi pernah menerapkan murid posisi kontrol? Kalau saya sering menerapkan seperti itu karena bagaimanapun juga siswa itu harus kita benahi. Tapi saya juga Pak? Izin diskusi sedikit ya. Ada suatu ketika masalah ketertiban itu hanya terpacu pada salah seorang atau 2 orang, 3 orang guru saja, tapi yang lain tidak peduli. Contohnya kemarin waktu ada seorang guru yang mengupload foto ke dalam grup. Nah, foto itu ternyata tidak menggunakan hashtag misalkan. Nah, itu kita harus bagaimana itu Pak? Padahal kita sudah menekankan ada anak yang pakai hashtag gitu. Itu juga malah nggak pakai hashtag kayak gitu. Lah itu penerapannya bagaimana Bapak? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Jadi ini yang kita bahas adalah posisi kontrol kita sebagai guru ya. Posisi kontrolnya tadi sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah atau teman. Ya, nanti kita bahas kalau konteks tadi di upload, nanti kita bahas di sesi lain ya. Oke. Nah, tadi. Ya. Ya. Oke. Jadi intinya disiplin positif ini kita jangan menilai orang lain dulu, maka kita terapkan pada diri kita sendiri. Kita nanti tujuannya bisa menjadi contoh teladan. Kita jangan, intinya kita itu berubah diri sendiri dulu ya. Kita bisa berubah memberi teladan contoh ke orang lain. Kita intinya jangan menilai orang lain dulu, karena disiplin ini yang awal kita terapkan itu diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menjadi contoh, menjadi teladan ya bagi orang lain. Itu ya Pak Andi ya. Ya. Oke, ini posisi kontrol bagi teman ya. Ya, seperti tadi. Tolong kamu jangan terlambat ya. Nanti saya malah ditegur kepala sekolah ya. Misalkan itu ya. Itu contoh ya. Sekarang posisi kontrol pemantau ya. Penjelasan dari posisi kontrol pemantau, guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi ya. Jadi guru bertindak sesuai peraturan sekolah dan konsekuensi ya. Kemudian menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang ya. Dulu memang ada pemantauan, zamannya Bu Alfi mungkin jadi murid itu ada namanya pemantauan. Kalau terlambat poinnya ini, yaitu poin-poin ya. Ada poin-poinnya. Jika poin pelanggarannya sudah melebihi 100, maka konsekuensinya ini, maksudnya orang tua dipanggil. Kalau sudah 200 nanti mungkin bisa dikeluarkan atau gimana ya. Itu contoh dulu. Tapi sekarang ini sudah nggak berlaku ya. Tapi tetap kita masih dalam pemantauan. Kita sering menggunakan posisi kontrol pemantau biasanya ya.
Contohnya nih, mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Contoh ini, peraturannya apa? Seperti tadi Pak Andi, ini hari Kamis, ya, hari Jumat. Peraturannya pakainya apa? Ya, misalnya gitu ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Ya, konsekuensinya apa? Apa yang kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Ya, jika kamu tidak melengkapi hasduk, tidak atribut waktu tes, konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya apa? Yaitu hanya pemantau, ya. Jadi menghubungkan pelanggaran murid dengan peraturan. Berarti itu posisi kontrol kita sebagai guru sebagai pemantau. Seperti seorang polisi, ya. Kamu nggak mengenakan helm, ketangkep ya. Ya, mohon maaf sama siang. Peraturannya gimana? Kan? Oh, peraturannya harus pakai helm, karena nggak pakai helm harus ditilang ya. Seperti itu. Jadi pemantau itu cenderung seperti seorang polisi ya, menghubungkan pelanggaran dengan peraturan-peraturan sekolah atau konsekuensi yang sudah disepakati. Ya, sudah paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Kira-kira yang terbaik yang mana dari 4 tadi? Ya. Ada menghukum, merasa bersalah, kemudian teman dan pemantau ya. Oh, jelek semua. Ya. Kata Pak Bang ini jelek semua. Yang bagus menurut Pak Bang mungkin ini ya, seorang sebagai posisi kontrol manager ya, manager. Penjelasannya yaitu guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahan dengan kalimat seperti ya. Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ya? Jadi kalau manajer itu duduk bersama kemudian ditanya, apa yang akan kamu lakukan setelah melanggar ini ya? Ada kesepakatan. Apa yang kita yakini ya? Apa tindak lanjut selanjutnya agar perilaku kamu bisa diperbaiki ya? Ada apa? Ada diskusi di antara guru dan murid ya. Ini seorang selaku manajer ya. Oke. Jadi dari kelima tadi, menurut saya mana yang cocok itu tergantung muridnya. Ada murid yang nggak cocok kasih manajer malah melanggar terus bisa ya. Ada yang dukung cocok ya bagus ya sudah pakai manajer, pakai hukuman. Merasa bersalah kok cocok ya terapkan untuk merasa bersalah ya. Ya. Jadi memang ini beda pendapat ya. Jadi memang yang terbaik memang manajer tapi tidak semua murid cocok kita terapkan sebagai manajer ya. Oke. Buktinya kita dulu dihukum guru kita ya. Kita merasa bersalah sama guru kita juga sukses di saat ini ya. Oke, jadi jangan mengecap kalau dulu itu jelek, jangan ya. Makanya di Bimo Positif ini kita pahamkan pada kita semua sehingga akan membudaya ya, akan membudaya mana sikap-sikap yang perlu kita terapkan, nilai-nilai ya, budaya-budaya yang akan kita terapkan di sekolah kita. Oke. Coba agar kita lebih paham posisi mana ini? Posisi kontrol mana jika ada kata-kata nih? Saya kecewa sekali dengan kamu, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi apa? Hukuman, merasa bersalah, teman, apa Pak Bambang? Betul, merasa bersalah, Bapak Ibu? Mana tadi? Loh, balik ya. Ya, ini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merasa bersalah. Dia, oh, kok Bapak saya kecewa, berarti saya ada yang salah. Jadi, posisi kontrol merasa bersalah. Iya. Kemudian yang kedua, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Ya, ini posisi kontrol. Kamu kalau ngerjakan terakhir ya, kayak kemarin ya. Ada satu anak, kalau tes itu dia yang terakhir ya. Sehingga sudah bel masih. Ini posisi kontrol hukuman ya. Hukuman. Yang ketiga, ya sudah. Kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Wah, teman ya. Nah, luar biasa nih. Yang terakhir, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu meyakininya, ya, ini kalimat posisi manajer ya, posisi manajer. Oke, jadi nanti silakan diterapkan Bapak Ibu cocok kalimat mana yang cocok pada murid-muridnya ya. Nanti bisa kita terapkan ya. Nanti kita buktikan mana yang terbaik ya.
bisa menjadi aksi nyata, bisa menjadi praktek baik yang bisa ditularkan nanti kepada orang lain ya. Oke, yang terakhir kita membahas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kunci bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya ya. Jadi segitiga restitusi ini yaitu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya ya. Jika ada murid yang bersalah, nanti kita panggil, kita terapkan langkah-langkah segitiga restitusi ya. Sudah pernah menemukan ilmu ini? Ya, saya baru menemukan juga di diklat guru penggerak di modul 1.4 ini ya. Mungkin ini sangat luar biasa ini ilmunya. Ini bentuknya seperti ini, segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Ya, segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi harus ada 3 langkah tadi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Paman kita, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, itu ya, ada kata-kata itu ya. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini ya. Jadi validasi tindakan yang salah itu pasti mempunyai tujuan dalam melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, itu contoh kalimat dalam langkah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Menanyakan kembali, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ditanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, contoh-contoh kalimat ketika murid kita panggil, kemudian kita stabilkan identitas dulu. Jangan langsung kita marahi. Ya, kita stabilkan identitasnya ya, biar dia itu connect dengan kita ya, mau bercerita dengan kita ya. Setelah duduk baru kita tanya, berbuat salah itu tidak apa-apa ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bisa juga dengan kalimat, tidak ada manusia yang sempurna ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu ya. Jadi kan murid jadi terbuka ya. Jadi langkah menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan ini, bisa juga itu ya. Ada juga ini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini ya. Oke. Yang kelima, bisa juga kamu berhak merasa begitu. Bisa juga dengan kalimat, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, ini contoh-contoh ketika murid dipanggil, yaitu langkah pertama apa? Menstabilkan identitas. Setelah kita pahamkan dengan menstabilkan identitas, kita ke langkah yang kedua. Ya. Validasi tindakan yang salah. Artinya apa? Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi ya. Contoh kalimat ya. Bagaimana langkah validasi tindakan yang salah? Contohnya ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Bisa juga yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi tanya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Jadi validasi tindakan ini menanyakan apa tujuan murid ya. Misalkan, kenapa kamu memecahkan jendela? Ya, tujuannya apa? Tujuannya apa memecahkan jendela? Ya, mungkin muridnya bertanya, saya sebenarnya tidak sengaja, saya menendang bola tapi malah mengenai kaca. Ya. Jadi ditanya, tujuan kamu apa? Ya, oh ya. Ya, mungkin pas kebakaran nih Pak Topik, makanya tujuannya memecahkan itu karena pintunya tertutup tidak bisa keluar ya. Kemudian kenapa ada yang pencuri? Misalkan ada murid mencuri uang ke temannya, ditanya kenapa kamu, tujuannya apa mau mencuri? Ya, mungkin dia punya alasan. Mungkin bisa untuk membeli HP atau karena dia lapar atau dan sebagainya. Dia pasti punya tujuan dia melakukan itu. Maka kita tanya, apa tujuannya? Ya.
Setelah kita tahu tujuannya, baru kita ke langkah yang ketiga ya. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan ya. Contoh kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa ya? Ya, setelah kita mengetahui tujuan dia melakukan kesalahan, maka kita akan menanyakan, sebaiknya kamu ingin menjadi seperti apa? Agar kesalahanmu tadi bisa diperbaiki, apa yang kamu lakukan? Ya, kita tanyakan. Ya, misalkan tadi ketika sudah memecahkan kaca kelas, apa yang seharusnya kamu lakukan? Mungkin dia akan berkata, saya akan mengganti, ya. Saya akan mengganti kaca itu dengan cara saya menyisihkan uang saku saya, ya, sehingga bisa membeli kaca untuk mengganti. Itu contoh situasi, ya, contoh solusi-solusi. Mungkin saya yakin Bapak Ibu punya cara, ya, tapi mungkin langkah segitiga restu ini nanti bisa kita terapkan, ya. Untuk lebih memahaminya, mari kita tonton video penerapan budaya positif segitiga restitusi. Ya, mari kita perhatikan video ini biar pemahaman Bapak Ibu tentang segitiga restu ini lebih paham dan bisa dipraktekkan. Silakan menyaksikan ya. Saat malah menegurmu, apa yang kamu lakukan? Saya minta dia, Pak. Oh begitu. Tentu kamu melakukan hal itu karena ada alasannya, bukan? Iyalah, Pak. Masa saya diam saja? Untuk menutupi rasa malu, saya membentak Allah. Ya, wajarlah memilih itu. Untung kamu hanya membentak Allah dan tidak melakukan hal yang seperti itu. Iya, Pak. Untung saya masih bisa bersabar dan hanya membentak. Kamu tidak bertindak hal yang lebih gabah lagi, kan? Hanya membentak, kan? Iya, Pak. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apakah tindakanmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu?
menerapkan keyakinan dari masalah yang saya hadapi. Untuk kedepannya saya akan lebih bersabar dan menerima masukan dari orang lain. Terima kasih. Selamat siang ya. Kami mendengar dari teman sekelasmu katanya kamu melakukan kecurangan saat ulangan. Benarkah hal itu? Benar Pak Wid, saya semalam tidak belajar. Jadi saya melakukan kecurangan saat ulangan karena takut nilai saya jelek. Oh, begitu ceritanya. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Jika Bapak menjadi kamu, tentu khawatir mendapat nilai jelek. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Iya Pak, saya takut kalau nilai saya jelek nanti saya dimarahi oleh adik saya dan ibu saya. Apakah harus melakukan hal itu? Sebenarnya tidak Pak, tapi supaya adik saya tidak diminta oleh ayah saya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apakah tindakanmu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Jika ingin mendapat yang bagus, tapi dengan cara menyontek. Tidak Pak, Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginanmu? kejujuran. Ya, Bapak setuju. Untuk meraih hal baik, kita harus berjuang. Tidak ada yang instan. Iya Pak, seharusnya saya bisa menjujur dan tidak salah. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang jujur dan tidak menghalalkan berbicara untuk meraih kesuksesan. Kamu bukan anak yang berat. Cari solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Iya Pak. Ya, terima kasih. Bisa kembali ke kelas. Pak Wid. Perkenalkan, nama saya Azana Mariani, kelas 11 dari SMA Negeri 1 Megas. Saya senang dapat berdiskusi dengan Pak Wid untuk menemukan solusi masalah dari kelas yang saya hadapi. Kedepannya, saya akan menjadi orang yang lebih giat lagi dalam belajar dan tidak menyontek saat ulangan matematika. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi pemahaman tentang budaya positif yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di murid-murid kita sehingga menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, setelah menemukan kebiasaan yang baik yang bisa membudaya dan mengarakter di jiwa anak-anak kita sehingga tumbuh menjadi profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.